Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa TVRI Sulawesi Tengah. Saya Julius Efren hadir untuk program Dialog Publik di hari ini Rabu 19 Mei 2021. Kita akan membahas tentang permasalahan sampah yang memang masih terus mendera Kota Palu yang menjadi permasalahan atau salah satu isu besar begitu yang sampai hari ini memang belum menemukan solusi seperti apakah kemudian penanganan sampah ini harus dilakukan. Berbagai kebijakan ini memang telah dikeluarkan oleh pemerintah Kota Palu. Dalam hal ini adalah Dinas Lingkungan Hidup begitu yang menjadi main stakeholder-nya. Namun hingga saat ini memang sinkronisasi antara pemerintah dan juga masyarakat begitu yang dikatakan bahwa kurang patuh dan juga mungkin pemerintah yang masih agak kurang tegas begitu ini bisa atau belum menjadi titik temu seperti apakah kemudian penanganan sampah harus diselesaikan bersama. Bahkan tidak hanya DLH saja yang kemudian menyoroti persoalan sampah, namun Walhi bahkan kemudian juga Satpol PP kemudian juga sudah memberikan ketegasan bahwa masyarakat yang tidak patuh ini harus diberikan denda atau diberikan sanksi. Nah, sebenarnya seperti apakah kemudian penanganan sampah yang ada di Kota Palu dan bagaimanakah kemudian hal ini bisa terus digalakan bersama untuk menuju Palu mendapatkan adipura begitu. Ini sesuai dengan visi misi dan juga program yang diemban oleh pemerintah Palu yang baru di bawah Hadianto Rashid dan juga Ibu Dr. Reni Lamajido pemirsa. Kami akan membahasnya bersama dengan 4 narasumber yang sudah bergabung bersama kami baik di dalam studio dan juga di luar studio. Sudah bergabung bersama saya yang pertama yaitu Kepala Seksi Pengawasan dan Pengangkutan Sampah DLH Palu atau Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu yaitu Bapak Muhammad Saiful, SOS MAP. Selamat malam Pak Saiful. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga bergabung bersama saya Lurah Biro Buli Selatan yaitu Pak Hisam Baba SOS MADMKP. Pak Hisam, selamat malam Pak Hisam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa TVRI dimanapun berada. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir dan juga nanti pemirsa akan bergabung bersama saya juga di segmen selanjutnya yaitu Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan Limbah limbah, bahan berbahaya dan beracun LB3 Palu dari DLH Palu, yaitu Pak Farid Karim SH, dan nanti juga saya akan bergabung langsung dari luar studio bersama dengan pengamat kebijakan publik yaitu Pak Dr. Slamet Riyadi Cante. Kami juga membuka interaksi bersama Anda pemirsa yang bergabung bersama kami. Anda bisa masuk dalam line telepon kami 0451 452 414. Anda bisa memberikan opini Anda atau pendapat Anda karena memang persoalan sampah ini sering begitu dikeluhkan oleh masyarakat ketika kami membuka segmen aspirasi masyarakat di program berita utama kami di Sulawesi Tengah hari ini. Saya akan langsung memulaikan perbincangan saya bersama dengan Pak Kasih dan Pak Lurah Biro Buli Selatan. Pak Kasih, penambahan sampah ya, kota sampah begitu pasca Lebaran ini seperti apa kemudian Pak? Karena mengingat Hari Raya Idul Fitri itu biasanya konsumtif begitu masyarakat. Ya, ada hal-hal baru yang kemudian ditemukan pasca Idul Fitri. Ya. Kalau menurut saya di lapangan, Idul Fitri tahun ini dengan tahun kemarin itu sangat berbeda. Berbedanya di mana? Ya, pertama, kalau berbicara masalah sampah, di setiap hari raya itu memang bukan bertambah sebenarnya. Sebenarnya sama saja. Cuma kan kita pada saat ini kan momennya Lebaran. Ya kan? Jadi yang pertama yaitu mungkin volume sampah itu berada di satu titik. Ya kan? Volumenya sama saya sebenarnya. Cuman ya itu masalah kita di momen Lebaran itu. Tetapi walaupun di momen Lebaran itu, kami tetap jalan. Bahkan di Taman Lasoso yang kemarin dibersihkan itu kan saya libatkan 2 armada di situ. Alhamdulillah sebanyak 4 retase dilayani oleh 2 armada tadi. Walaupun tidak selesai, kita kan memperlihatkan bahwa kami itu memang ada pada saat momen Lebaran itu. Jadi tidak ada penambahan yang signifikan begitu Pak pasca Hari Raya Idul Fitri kemarin? Sebenarnya sama saja volumenya. Sama saja volumenya sebenarnya, tidak ada perbedaan. Cuman ya memang ya momennya Idul Fitri. Baik. Momen Idul Fitri itu. Baik, Pak Kasih, kalau tadi sudah disampaikan bahwa Taman Lasoso ini memang menjadi salah satu sorotan Pak. Bahkan kami juga membuka Instagram dari DLH Palu, sempat terjadi pun juga pengawasan dan juga pengangkutan sampah begitu di Taman Lasoso. Tidak hanya di Taman Lasoso Pak, kami juga mendapatkan informasi dari Instagram DLH, Pekuburan Talise pun juga begitu, Palupi begitu, Duyu begitu. Kenapa kemudian Pak titik-titik ini sering berulang kali begitu Pak menjadi pembuangan sampah yang tidak tertib dilakukan Pak? Berbicara berulang kali, ya yang pertama memang di situ adalah kami tempatkan kontainer. Pertama kan seperti Taman Lasoso. Taman Lasoso di situ memang kita tempat kontainer. Di mana ditempatkan kontainer berarti di situ ada penempatan sampah tadi kan. Nah, di situ kami tempatkan itu 3 kontainer sampai 4 kontainer itu di Taman Lasoso kemarin itu. Nah, kalau berbicara tentang di Palupi itu memang itu salah satu
fasilitas pemerintah ini bangun oleh PUPR, itu namanya TPS 3R. TPS 3R. Itu fungsinya tempat pemilahan sampah, yang mana yang bisa terpakai, yang mana nanti jadi residu untuk dibuang ke TPA. Jadi memang proses pengelolaan sampah yang ada di Taman Lasoso dengan di TPS 3R itu memang berbeda. Berbeda memang. Ya, jelas berbeda. Karena di TPS 3R itu ada pengelolaannya. Sedangkan yang ada di Taman Lasoso itu memang sampah yang harus buangan memang. Setelah full kami tarik kontainernya, kami bersihkan. Nah, jadi itu mungkin yang menjadi salah satu masukan dari saya sendiri terkait dengan sampah yang ada di beberapa titik yang menjadi bahan perbincangan di media sosial. Yang menjadi sorotan begitu. Menjadi sorotan. Baik, Pak Kasih, kita melihat ini, kita punya tayangan visual Pak di televisi. Ini bisa ditampilkan kembali teman-teman tadi? Ya. Sedikit terlewatkan oleh kami. Baik, sambil menunggu. Tapi memang Pak, kalau melihat seperti apa kemudian pengawasan sampah begitu Pak di Kota Palu yang memang sering sekali menjadi sorotan baik di kami begitu juga di TVRI Sulawesi Tengah sering dikeluhkan. Nah, ini kita kembali dulu Pak ke tayangan visual kami. Ini artinya memang masyarakat tidak patuh Pak, ya, dengan membuang sampah seperti ini dengan jumlah yang besar begitu Pak, volumenya besar ini bisa saya katakan begitu, ada satu karung tadi, ya. Ini kalau tidak salah ini lokasinya Palu pasar Plaza. ya, di Palu Plaza ya Pak. Ya. Ini kemungkinan pasca Idul Fitri begitu? Atau seperti apa Pak? Atau memang sehari-hari justru tanggapan visualnya begini Pak? Ini Idul Fitri, Kalau Palu Plaza Idul Fitri. Jadi kendala kami kemarin di tempat itu, penjual kan banyak, pedagang kan banyak itu, ya kan. Jadi memang kesusahan kami masuk ke dalam areal ini memang agak sulit, tapi setelah selesai aktivitas para pedagang tadi, kami lakukan pengangkutan di wilayah itu kerjasama dengan Kelurahan Siranindi. Ya, Siranindi. Jadi bisa saya katakan ini sebenarnya tayangan lama setelah Idul Fitri atau setelah malam Lebaran begitu, di mana penjual kemudian memperdagangkan dagangannya begitu Pak, sehingga kemudian volume sangat tinggi sekali. Tapi kemudian ini sudah bersih begitu Pak Saiful? Iya, sekarang alhamdulillah sudah bersih karena armada sudah mulai jalan lagi di jalurnya masing-masing. Nah, kalau ini di mana Pak Saiful? Kalau ini di Jalan Jati. Di Nunu ya Di Pak? Nunu, ya. Kalau ini di mana? Di Taman Lasoso yang kami kerja beberapa hari kemarin. Baik, Pak Saiful, kalau melihat tayangan-tayangan ini Pak, kenapa kemudian persoalan sampah ini belum bisa terselesaikan dengan baik? Artinya pengawasannya sebenarnya seperti apa begitu yang dilakukan? Jadi kalau berbicara tentang tingkat pengawasan, di DLH sendiri itu ada 8 orang yang dilibatkan dalam pengawasan itu, yang namanya pengawasan pengangkutan sampah, di mana-mana sampah titik-titik yang kayak gitu tadi. Nah, itu langsung dilaporkan ke posko, kami lakukan pengangkutan. Jadi sebenarnya yang harus dibutuhkan di sini adalah sinkronisasi antara kami dengan pihak kelurahan juga, dalam hal ini K5. Ya kan, seperti di Kelurahan Lere yang kita lihat tadi. Saya mohon maaf sebelumnya bahwa di Kelurahan Lere itu sudah beberapa kali kami sampaikan ke lurah ya, terkait dengan titik tersebut. Titik tersebut memang benar apa yang dikatakan Pak Wali, bahwa itu tidak ada estetika kalau kita tempatkan di situ. Yang pertama, tempatnya di situ kan taman, itu harus memang dipindahkan. Nah, DLH ini menempatkan bak kontainer itu atas arahan lurah. Kami tidak bisa, karena mereka lah pemilik wilayah. Jadi saya tidak bisa menempatkan misalnya semau saya harus tempatkan di sini. Tidak bisa, karena pemilik wilayah itu adalah lurah. Jadi saya menunggu lurah di mana yang kami tempatkan fasilitas bak kontainer sampah. Nah, alhamdulillah kemarin sudah kita pindahkan. Itu yang di Jalan Pasar Ikan sekarang, yang di mana? Yang di Taman Lasoso ini. Dan di sana sekarang sudah dijaga sama Pol PP. Nah, dijaga sama Pol PP. Jadi memang keterlibatan sebenarnya kita harus gabung sebenarnya ini antara pihak kelurahan dan semua. Sebenarnya bukan hanya persoalan sampah, menurut saya bukan hanya persoalan pemerintah, tapi persoalan kita semua. Baik, persoalan semuanya Pak. Artinya Pak Kasih pun juga menyatakan bahwa ini sebenarnya belum ada sinkronisasi begitu Pak. Salah satu kelurahan yang disorot adalah Kelurahan Lere begitu. Nanti saya akan tanya ke Pak Kasih, ketika ada lurah-lurah atau satu kelurahan Pak yang tidak tertib, apakah akan diberikan sanksi begitu? Namun saya akan menyapa dulu Pak Slamet Riyadi Cante, pengamat kebijakan publik. Pak Dokter, selamat malam.
Oh, belum bergabung bersama kami. Saya pindah dulu ke Pak Hisam Baba. Pak Hisam, Lurah Biro Buli Selatan. Pak Hisam, kami pun juga memantau perkembangan Biro Buli Selatan ini memang banyak kemudian hal-hal yang menjadi terobosan begitu Pak. Selain Kampung Tangguh Pak untuk penanganan COVID-19, sampah pun juga ini menjadi salah satu hal yang kemudian diperhatikan oleh Kelurahan Biro Buli Selatan. Pak Hisam. Ya, terima kasih kepada Pak Julius Efrain dari TVRI Palu. Pertama-tama ini dalam momentum Lebaran saya mengucapkan minal aidin wal faizin, maafkan lahir batin. Menyangkut tadi yang ditanyakan Kampung Tangguh dan penanganan kebersihan di wilayah Kelurahan Selatan, tentu kami di kelurahan kembali kepada peraturan daerah yang ada. Kita kembali ke situ. Dalam Perda nomor 3 2016 tentang pengelolaan sampah itu dalam pasal 4A ayat 5 di situ menyebutkan bahwa kewenangan kelurahan dalam pengelolaan sampah itu ada 4. Yang pertama, kita kelurahan memfasilitasi permasalahan persampahan di tingkat lingkungan, berarti lingkungan RT dan RW. Itu pertama. Kemudian yang kedua, memfasilitasi pembentukan masyarakat peduli lingkungan. Kemudian yang ketiga, kita memberdayakan tugas pokok daripada RT dan RW untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam peduli lingkungan. Dan yang keempat, memfasilitasi perlombaan kebersihan dalam momentum tertentu. Nah, ini 4 kewenangan yang diberikan kepada kita. Nah, kita untuk mengimplementasikan kewenangan itu, tentu setiap kelurahan itu berbeda stylenya, berbeda gayanya, karena tidak ada patron yang diatur dalam perda itu. Kalau kami di Kelurahan Bulu Selatan, tentu kami harus melakukan sosialisasi yang intensif, begitu, yang komprehensif yang harus kami lakukan di sana, secara menyeluruh. Jadi kami lakukan secara menyeluruh di sana. Kami mulai dari masjid ke masjid, gereja-gereja, kemudian dari RT 1 ke RT lain, dari acara yang satu ke acara yang lain. Kemudian kami juga aktif di grup WA. Kami di Kelurahan Bulu Selatan itu ada grup WA. Di dalam grup itu tokoh-tokoh masyarakat, mulai dari anggota DPR RI, ada di situ ketua ombudsman, ada di situ kemudian wakil bupati Siga ada juga di situ, dan ketua RT, ketua RW, lembaga adat, TNI Polri, Satgas Kalima, semua stakeholder, pemangku kepentingan yang ada di masyarakat terhimpun dalam WA grup itu. Makanya kami melakukan sosialisasi intens. Jadi untuk melakukan pengelolaan sampah di tingkat kelurahan, makanya kami itu harus juga secara masif, itu harus besar-besaran. Iya, dimanapun kita berada itu tidak henti-hentinya kami sampaikan. Ini harus disampaikan supaya masyarakat tahu. Jam berapa itu waktu pembuangan sampah? Jam 6 petang sampai jam 6 pagi. Ini harus kita sosialisasikan. Seperti itu. Kemudian bagaimana mekanisme pengangkutan? Karena dalam pasal 13A dalam Perda itu menyebutkan bahwa pengangkutan sampah dari perseorangan ataupun badan hukum itu dilaksanakan oleh RW yang dibentuk oleh lurah. Ada edaran kemudian yang beredar juga di grup WhatsApp begitu Pak, bahwa Bapak mengatakan pengelolaan sampah harus dilakukan secara profesional, komprehensif, dan masif Pak. Artinya indikator masing-masing ini akan berbeda begitu Pak. Bisa dielaborasi begitu, profesional hal berbicara apa begitu, komprehensif dan masif Iya, Pak profesional dalam artian begini, saya menyerahkan pengelolaan sampah di Kelurahan Bulu Selatan kepada pihak ketiga. Ya, ada namanya KSM Mitra Sampah Kelurahan Bulu Selatan yang kami tunjuk untuk melakukan pengelolaan sampah di Kelurahan Bulu Selatan. Mereka saya tunjuk karena sudah ada pengalaman 2-3 tahun mengelola sampah, cuma tidak ditangani, tidak diintervensi langsung oleh kami pemerintah kelurahan. Makanya sekarang ini kami bekerja sama dengan mereka untuk melakukan pengelolaan sampah. Karena kita di sana ada 6 RW, mitra sampah ini, KSM mitra sampah ini untuk sementara kami percayakan untuk melakukan pengelolaan sampah di 4 RW saja dulu. RW 2, 3, 4, dan RW 5. Untuk RW 1 dan RW 6 itu akan ditangani oleh RT masing-masing. Dan sekarang sudah berjalan. Kemudian komprehensif dan masif? Iya. Kemudian tadi komprehensif kan tadi saya sudah sampaikan bahwa ini harus dilakukan secara menyeluruh. Jadi seluruh masyarakat yang ada di wilayah kerja kami di Biro Bulu Selatan itu harus ikut program ini, baik kaya maupun miskin. Tentu ada pertanyaan, bagaimana miskin? Apakah dengan daya belinya yang kurang, kemudian status sosialnya di bawah, apakah dia mampu membayar? Tentu kita ada wacana kemarin dari tokoh-tokoh masyarakat, kita bisa melakukan subsidi silang. Saya akan bahas itu Pak, khusus retribusi berbayar yang kemudian akan dilakukan oleh Biro Bulu Selatan sebentar di segmen selanjutnya. Untuk masif sendiri Pak Lurah, ini menyeluruh semua artinya? Iya, jadi masif ini kan kita harus gencar-gencar melaksanakan di setiap
kesempatan kita harus menyampaikan bahwa kita Biro Bulu Selatan ini harus menjadi contoh bagi kelurahan-kelurahan ada yang di Pulau Selatan. Ini kan komitmen kami, komitmen setiap juga pemerintah saya pikir punya komitmen. Ini komitmen kami di kelurahan bagaimana program pemerintah Kota Palu, Palu Adipura bisa cepat terwujud di bisa kelurahan cepat Selatan. terwujud. Baik, Bapak-bapak ditahan dulu karena saya sudah tergabung bersama pengamat kebijakan publik Pak Dr. Slamet Riyadi Cantek. Pak Dokter, selamat malam. Halo, selamat malam. Baik, Pak Dokter, minal aidin wal faizin, Pak. Ya, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Baik. Ya. Pak Dokter, kita pernah berbicara bersama dengan Pak Wali Kota begitu Pak di dialog publik juga, dan saat itu pun juga kita membahas tentang sampah dan juga tata ruang bahkan pertamanan, kemudian kita pernah bahas di situ. Kenapa kemudian Pak Palu masih terus begitu Pak menjadi isu besarnya adalah sampah hingga saat ini? Apa yang Pak Dokter lihat? Tolong diulangi, masalahnya audio yang ada ya, audio yang kurang saya dengar ini Pak Slamet bisa mendengarkan suara saya dengan jelas? Iya. Baik, Pak Slamet, Pak Dokter, kenapa kredit, kemudian persoalan sampah ini masih menjadi delik persoalan utama begitu Pak di kota kita? Ya, jadi memang persoalan persampahan ini khususnya di wilayah perkotaan itu memang sangat-sangat kompleks ya. Terutama yang tidak berimbang itu antara produksi sampah dengan armada-armada yang bisa penanganan sampahnya itu tidak sebanding dengan sumber daya yang ada, baik dengan sumber daya manusianya maupun dengan sarana dan prasarananya. Itu saya kira memang jadi persoalan ya. Nah, dalam sisi regulasi yang diatur dalam Perda, saya kira sudah jelas ya. Hanya saja ini cenderung tidak terimplementasi dengan baik ya. Tadi secara sepintas saya dengar ada penjelasan dari Kelurahan Biro Bulu Selatan itu beberapa inovasi-inovasi yang dia lakukan ya. Tetapi itu tidak seragam ya, tidak seragam di semua tempat ya. Nah kalau kita lihat di tempat-tempat tertentu kan beberapa sampah masih menumpuk misalnya. Ya di TPS atau tempat pembuangan sementara itu banyak sekali sampah yang menumpuk tidak pernah diangkut ya. Ini memang problem ya, karena memang armadanya juga tidak sebanding dengan produksi sampah. Dengan produksi sampah yang ada. Baik. Pak Slamet, tapi ketika kita berbicara kelurahan kan memang tidak ada patron begitu Pak yang diatur secara baku begitu Pak. Artinya kelurahan silakan melakukan inovasi-inovasi Pak. Ya mungkin saat ini ada kelurahan yang memang peduli dan ada kelurahan yang memang kurang peduli begitu Pak. Bagaimanakah seharusnya sinkronisasi antar kelurahan dulu lah begitu Pak yang disamakan sehingga memberikan edukasi yang baik kepada seluruh masyarakat? Ya saya kira itu penting ya, tidak boleh secara parsial bahwa diberi ruang tertentu kepada kelurahan untuk melakukan inovasi, karena tidak semua di kelurahan itu sama. Ya, ada juga kelurahan yang pasif ya, terutama lurahnya. Ya, jadi kalau saya aturan regulasi itu dalam preskripsi sebuah kebijakan publik itu tidak bisa parsial seperti itu, harus seragam ya. Sehingga semua bisa berjalan dengan secara simultan, secara bagus ya. Kalau seperti ini kan ya katakanlah Kelurahan Biro Bulu Selatan ya, kalau saya tidak salah. Ya, Biro Bulu Selatan tadi. Ya, sudah melakukan itu. Tetapi bagaimana dengan lurah lain, lurah Tarise misalnya di tempat saya itu? Ya. Bagaimana itu? Baik. Kan tidak ada juga inovasi yang dia lakukan seperti itu. Karena hanya diberikan kewenangan masing-masing lurah. Jadi saya cenderung memang ada regulasi diatur dalam Perda yang sifatnya seragam ya. Pak Slamet melihat secara holistik begitu Pak. Artinya memang regulasi ini belum ketat begitu Pak dalam pengawasan sampah yang diberikan oleh pemerintah, Pemkot. Ya, tentu juga begitu bahwa ya tidak kita hanya berharap ke pemerintah kota tapi tingkat kesadaran masyarakat ya. Bagaimana misalnya kita secara pelan-pelan juga menggunakan sanksi yang ada diatur dalam Perda. Mungkin ada sanksi-sanksi ringan ya. Siapa yang membuang sampah yang tidak sesuai dengan tempatnya ya diberikan sanksi. Ya memang harus begitu. Baik. Ya. Baik. Regulasi harus seperti itu. Baik. Pak Dokter, lalu yang kedua kalau silakan yang kedua, memang Pak. Ketika pemerintah kota misalnya sudah tidak mampu mengelola persampahan, silakan di pihak ketiga kan saja. Beberapa kota-kota tertentu itu memihak ketigakan itu ya. Ya, salah artinya satu yang bermitra dengan swasta ya. Patut kita contohnya adalah Surabaya begitu Pak. Yang ya, menjadi Surabaya. yang ada rekanan Makassar ketiga. Kalau tidak salah juga itu. Ya. Baik, Pak Dokter ya, ditahan dulu.
karena saya Ya. akan berbincang bersama Anda hingga segmen terakhir. Pak Dokter, mohon disimak perbincangan saya Ya. bersama dengan Kepala Seksi dan juga nanti akan bergabung Kepala Bidang, begitu Pak, dan juga Lurah Biro Buli Selatan, Pak Hisam, yang ini juga adalah mahasiswa Bapak, begitu ya. Oh iya. Terima kasih ya, minal aidin wal faizin. Iya, jadi kita ajak reunian begitu pasca Lebaran ini. Baik, Pak Kasih, ini sebenarnya tidak ada patron yang sama, Pak. Ya, oke, tadi sudah tersebutlah salah satu kelurahan begitu, Pak. Apakah dari Pemko tidak akan memberikan ketegasan kepada lurah-lurah, Pak, yang tidak ada inovasi atau yang masih cenderung cuek begitu, Pak, untuk memperhatikan sampahnya? Terkait dengan ketegasan ini, Pak Wali Kota Pak Hadianto Rashid sudah cukup tegas sebenarnya melakukan ini ya. Saya sepakat tadi dengan Pak Dr. Slamet Riyadi bahwa ada beberapa faktor yang betul harus kita perhatikan. Itu salah satunya sumber daya manusia tadi. Ya, karena implementasi kebijakan ini kan ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama itu mungkin kita berbicara struktur birokrasinya, ya mungkin gitu ya. Yang kedua mungkin sumber daya manusia. Yang ketiga adalah komunikasi. Yang keempat disposisi. Ya, ketika kita berbicara tentang struktur birokrasi atau sumber daya manusia, saya setuju sekali tadi dengan apa yang dikatakan Pak Dokter. Harus memang seragam. Tapi di dalam Perda tadi, ya, namanya Perda ya harus kita seragamkan. Cuman ya terkendala tadi itu. Saya setuju tadi sumber daya manusianya itu ada sebagian yang begini, ada yang begini, ini kan menjadi salah satu masalah juga di pemerintah. Nah, kemudian ketika dibahas oleh Pak Dokter bahwa produksi sampah yang tidak sebanding, Pak, dengan armada, jumlah armada kita berapa, Pak? Kalau berbicara itu jumlah armada 38 unit. Nah, menurut data yang saya dapat sekarang, yang saya dapat ini kita ini kekurangan memang kurang lebih, saya nggak mau bilang ini angkanya yang 15 unit 15 harus unit kita armada. tambah lagi armadanya. Oke. Kalau perlu tambah lagi yang lebih banyak karena sampah yang tidak terangkut itu kurang lebih 45 kalau di seluruh kecamatan ya. Data saya ya. 45,05 ton itu. Tidak terangkut, Pak? Yang tidak terangkut dari beberapa kecamatan ini. Ya. Nah, ini yang sisa yang harus kita isi dengan beberapa armada tadi. Jadi kita kekurangan 15 armada. Kurang lebih 15. Kurang lebih? Ya, 15 armada untuk mengangkut itu. Dan ketika 15 armada ini terpenuhi, bahwa sisa-sisa yang tidak terangkut itu pun juga nanti bisa tercover Insya semuanya? Allah, insya Allah. Baik. Insya Allah. Dan ini menjadi tanggung jawab Pak Kasih, karena Pak Kasih adalah Kasih Pengawasan dan Pengangkutan Sampah, begitu? Siap. Oke, Ya. kapan Pak kita bisa terrealisasi kemudian angkutan sampah, armada sampah yang memadai? Ya, itu saya berharap ya terkait dengan itu kan berbicara tentang kebijakan. Tentunya kita serahkan ke pimpinan kita, itu wali kota. Tapi kemarin kayaknya sepertinya ya Pak Wali Kota yang menginginkan semua fasilitas itu dilengkapi. Baik. Buat Dinas Lingkungan Hidup dalam hal ini Seksi Pengawasan dan Pengangkutan Sampah. Baik, baik. Pak Kasih, karena memang kita lihat juga gebrakan yang dilakukan oleh Pak Wali Kota sangat peduli dengan sampah dan juga menuju Adipura. Nanti hal ini pemirsa, kami akan berbicara bersama dengan Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, juga masih bersama Lurah Biro Buli Selatan, dan juga nanti masih akan bergabung bersama kami, yaitu pengamat kebijakan publik. Tetap bersama kami pemirsa di Dialog Publik, saya segera kembali. Kami memang berbeda. Dan perbedaanlah yang mempersatukan kami.
Anda kembali bersama kami di Dialog Publik. Kita masih membahas tentang penanganan sampah di Kota Palu. Sudah bergabung bersama saya Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Pak Farid Karim Esa. Pak Farid, selamat malam. Baik, terima kasih untuk kehadirannya. Baik, saya ke Pak Farid dulu. Pak Farid, kita menyambung gitu apa yang disampaikan oleh Pak Dokter juga dan juga tadi Pak Kasih, bahwa ternyata memang belum adanya sinkron begitu Pak. Pasti diberikan kewenangan secara parsial, terutama ke kelurahan-kelurahan begitu Pak, yang tidak satu patron. Bapak melihatnya seperti apa kemudian Pak? Apakah memang hal ini harus diseragamkan begitu aturannya dan juga ketegasannya? Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi itu. Memang di 46 kelurahan ini kita harus sinkron, harus harmonisasinya bagus supaya penanganan sampah di Kota Palu ini betul-betul terkendali dengan bagus. Makanya itu kami dari Dinas Lingkungan Hidup ini beberapa hari yang lalu kami diundang oleh Bapak Wali Kota untuk mencoba menyeragamkan semua regulasi-regulasi aturan tentang persampahan ini, supaya betul-betul di beberapa kecamatan ini pengelolaan persampahan ini terakomodir dengan bagus. Kalau kita masih kekurangan 15 armada Pak, namun Pak Kasih menyatakan bahwa di tahun ini semoga 15 ini terrealisasi sehingga kemudian sampah-sampah yang tidak terangkut ini bisa terangkut semuanya begitu Pak. Bagaimana tanggapan Bapak? Apakah memang kita tidak balance begitu antara produksi sampah dan juga armada kita? Iya, karena kekuatan sampah sekarang ini memang volume agak meninggi sedikit, menambah sedikit volumenya, apalagi pasca bencana, pasca lebaran, kegiatan-kegiatan aktivitas masyarakat ekonomi ini sudah jalan, otomatis menimbulkan semua sampah yang dihasilkan oleh masyarakat. Dan armada-armada pengangkut sampah kami ini Pak, ini sudah sangat banyak yang yang sudah tidak layak untuk dipakai untuk mengangkut. Namun karena kami punya niat Kota Palu ini tetap sejajar dengan kota-kota yang lain, bagaimana penanganan sampahnya untuk itu lebih bagus, kami tetap mencoba memakai armada itu. Dan keinginan wali kota juga ini kami yang baru ini, memang selalu ingin dengan mengadakan penambahan armada. Penambahan armada, baik. Supaya sampah-sampah yang belum termuat ini bisa dimuat dengan penambahan sampahnya ini. Baik, Pak Kabid, kalau kita melihat ini persoalan sampah pun juga ternyata sampai ke badan jalan, Pak. Ini seperti visual yang sedang ditayangkan begitu, Pak. Apa yang kemudian bisa Bapak komentari begitu, Pak? Apakah benar-benar masyarakat yang tidak taat, tidak patuh, atau pengontrolan dan pengawasan juga yang kurang begitu, Pak? Karena ini sampai di badan jalan justru. Iya, ya, kami sudah menghimbau ini kepada pemilik-pemilik toko di depan, usaha-usaha yang ada di depan ini supaya membuang sampahnya itu di dalam kantungan, jangan di tempat yang di badan jalan begitu. Tempatkanlah sampah itu di tempat yang bisa diangkut oleh mobil, bukan di badan jalan, supaya tidak mengganggu lalu lintas. Nah, ini sudah kami mencoba sampaikan melalui lurah, melalui RT, melalui perangkat-perangkat di kelurahan. Ya, namun itulah yang seperti disampaikan oleh Pak Dokter tadi itu, ya kami ingin juga ini tingkat partisipasi masyarakat dan kesadarannya untuk membantu kami di dinas ini, betul-betul kita harus sinkron gitu, supaya terjadi kolaborasi yang bagus untuk penanganan sampah. Baik, baik. Saya ke Pak Dokter. Pak Dokter? Pak Slamet? Ya, belum bisa. Baik, saya dengar. Baik, Pak Dokter, partisipasi masyarakat, Pak, sekarang yang kemudian menjadi sorotan. Apa yang Bapak lihat begitu, Pak? Apakah memang masyarakat kemudian acu tak acu, karena pun juga kemudian sanksinya tidak tegas begitu, Pak? Atau kemudian dari sisi pemahaman edukasi juga yang kurang begitu? Iya, kalau kita mendengarkan tadi penjelasan dari Pak Syarif dan Pak Farid Karim, saya kira sudah cukup sosialisasi yang dia lakukan ya kepada masyarakat. Tetapi memang seperti tadi saya sampaikan bahwa kultur dan budaya masyarakat kita juga itu memang penting juga diberikan semacam apa ya, sedikit sanksi lah seperti saya katakan. Karena tidak boleh juga dibiarkan begitu saja ya, membuang sampah di sembarangan tempat itu ya. Jadi selain memang yang diharapkan itu bagaimana misalnya pemerintah kota memiliki komitmen yang bagus, terutama menyiapkan segala sumber daya yang ada, baik sumber daya manusianya maupun armadanya, juga kesadaran masyarakat harus dituntut untuk itu.
saya kira masyarakat itu tidak cukup hanya selalu sosialisasi itu ya. Oke. Jadi perlu juga ada sedikit sanksi, tentu sanksi yang bersifat kemanusiaan juga kan ya. Kalau tidak ada sanksi kan mereka juga ya sembarang Tetap membuang sampah. Itu ya. Baik, Pak Dokter, kalau kita lihat tidak hanya DLH yang kemudian bergerak, bahkan lintas stakeholder Satpol PP pun juga sudah turun tangan begitu, Pak. Apakah ini akan bisa memberikan satu shock treatment begitu? Artinya semua instansi, institusi ini mau begitu untuk kemudian memberikan pemahaman kepada masyarakat. Iya. Kalau kalau seperti itu saya setuju itu ya. Mereka turun semua untuk memberikan sosialisasi. Ya tapi seperti yang saya katakan itu kalau cuma sosialisasi saja tanpa semacam sedikit ada sanksi-sanksi yang bersifat manusiawi itu ya tidak akan berarti itu ya. Baik. Dibutuhkan Ya, ketegasan memang, lebih lagi begitu Pak ya. Dibutuhkan ketegasan dalam tanda petik tentu yang bersifat kemanusiaan ya. Misalnya ya didenda berapa sedikit kalau ada yang kelihatan membuang sampah di tempat yang tidak sesuai dengan tempatnya. Ya, baik. Lalu ini juga persoalan tapi meskipun tadi saya sudah jelaskan bahwa ini juga masyarakat terkadang ya sudah masa bodoh karena apa? Karena ya mereka buang sampah di TPS tetapi tidak pernah juga diangkut itu ya. Itu juga persoalan ya. Jadi saya kira memang sangat kompleks persoalannya kalau kita bicara Tapi soal Pak Dokter yakin begitu bahwa persoalan sampah akan kita bisa selesaikan ya Pak ya? Singkat saja. Ya, saya yakin bahwa kalau kita punya komitmen bersama untuk menyelesaikan itu, ya saya berpikir apalagi Pak Wali Kota, Pak Hadianto, saya kira punya komitmen yang bagus tadi. Baik. Semua problem yang terkait dengan persampahan, baik sumber daya manusianya maupun armadanya tadi itu yang kurang 15 unit ya, saya kira itu yang penting untuk memberi perhatian. Kita berharap itu semoga nanti bisa terselesaikan dengan penambahan armada. Pak, terima kasih Pak Dokter. Saya ke Pak Hisam dulu. Pak Hisam, Biro Buli Selatan ini kemudian melakukan atau mengeluarkan satu kebijakan penanganan sampah berbayar. Seperti apa Pak Lurah? Iya, jadi terima kasih. Jadi sampah berbayar ini tentu bulanan. Jadi KSM Mitra Sampah melakukan pengelolaan sampah itu kita komitmen dalam 1 minggu 3 sampai 4 kali Pengangkutan sampah. Bapak bekerja sama dengan Mitra Sampah. Ini Mitra Sampah ini adalah kelompok swadaya masyarakat yang dibentuk oleh kami sendiri selaku lurah untuk menunjang pengelolaan sampah di kelompok lurah. Kemudian juga salah satu juga yang mempercepat proses penanganan sampah di kelurahan kami Brebes Selatan, tingkat partisipasi masyarakat sesuai yang diamanatkan dalam Perwali 37/2017 tentang penyelenggaraan kebersihan itu sangat tinggi, Pak Julius, partisipasi masyarakat. Salah satu contoh di Jalan Lando itu, tembusan ke Kalukubula. Di sana kita sudah bersihkan sampahnya, kita minta bantuan pelaku usaha, dibersihkan, dan kita pasang spanduk larangan buang sampah. Alhamdulillah, Ketua RT setempat dengan masyarakat tetap memantau. Ini sudah berjalan ya? Sudah berjalan. Sudah berjalan. Ini sudah sampah berbayar. Sampah berbayar sudah akan berjalan karena kita masih meminta dulu kesediaan masyarakat untuk mengikuti program ini. 30.000 per bulan. 30.000 yang tercatat yang sudah mendaftar ke kami sudah 112 kepala keluarga. Kepala keluarga yang mengikuti program ini. Kami target program ini akan dilaksanakan mulai tanggal 1 Juni. 1 Juni. Ya. Baik, Pak Lurah, tapi kalau kita berbicara nominal, artinya ini kan relatif, Pak. Artinya 30.000 bagi sebagian besar mengatakan masih wajar, layak begitu. Namun juga kita tidak bisa menutup mata, mungkin ada masyarakat yang juga kurang mampu untuk membayar subsidi ini. Nah, adakah respon-respon yang kontra begitu, Pak, tentang sampah berbayar ini dan solusinya? Iya, namanya kebijakan publik, Pak Julius, saya pikir pasti ada pro dan kontra. 30.000 itu bukan keinginan kami, bukan dari kami, itu kan bicara Perwali. Perwali memang mengatur 37 2017 tentang penyelenggaraan kebersihan, bahwa untuk sampah rumah tinggal itu 30.000. Jadi sudah diatur di Perwali. Sudah diatur begitu, di Perwali. Jadi kita tinggal melaksanakan Perwali itu saja. Jadi seandainya tadi sudah saya sampaikan, seandainya ada masyarakat yang ekonomi lemah, tidak mampu untuk mengikuti sampah berbayar ini, berlangganan per bulan, kita bisa subsidi silang. Ya, orang-orang yang ekonomi mampu bisa dia. Contoh saya 50.000. Baik.
tetangga saya yang orang miskin saya bisa bantu. Baik. Saya rencana nanti akhir Mei ini akan rapat kerja bersama RT dan RW Oke. untuk bagaimana supaya program pengangkutan sampah berbahaya ini bisa mulus jalannya di sana. Kita baru mulai memang. Oke. Baru Kita akan mulai. lihat nanti 1 Juni, Pak. Iya, yang jelas partisipasi masyarakat seperti yang disampaikan dosen saya tadi itu, Pak Slamet Riyadi Cante, sangat tinggi untuk Biro Baik. Selatan. Iya, di sana masyarakat pun menyumbang ke kami baliho dilarang buang sampah. Mereka semua ini Pak Lurah, kami sumbang. Baik, Begitu. kita akan melihat inovasi yang akan dilakukan oleh Ya. Kelurahan Biro Buli Selatan. Saya ke Pak Kabid. Pak Kabid melihat bahwa Biro Buli Selatan gitu sudah menerapkan perwali begitu Pak, dan kemudian juga sudah melibatkan ada pihak ketiga rekanan yaitu KSM Mitra begitu Pak ya? Ya, itu seperti apa kemudian? Apakah ini akan berjalan efektif dilihatnya begitu Pak ke depan? Insya Allah ini akan berjalan dengan lancar karena di Kelurahan Biro Buli itu memang ada yang masyarakat bentuk itu bekerja sama dengan mitra sampah itu yang selalu mengangkut sampah mereka sampai 3-4 kali dalam sehari membuang langsung ke TPA, dan dia memiliki mobil sendiri. Mungkin tingkat partisipasi pembayarannya itu masyarakat mungkin itu nanti bekerja sama dengan kelurahan, dengan lembaga-lembaga yang ada di kelurahan itu. Dan kami juga dari Dinas Lingkungan Hidup ini dan bersama dengan kepala seksi saya pengawasan dan pengangkutan ini dalam waktu dekat ini akan melakukan pertemuan dengan komunitas-komunitas peduli lingkungan. Oke, aliansi tentang Pak ya? aliansi Palu Bersih, Palu Bersih. Jaga Palu ini. Ini kami sudah awali pertemuan itu sebelum Ramadan, dan insya Allah kami akan lakukan ini dalam 1-2 hari untuk melakukan pertemuan dengan mereka untuk menjadikan Kota Palu ini sesuai dengan visi misi Bapak Wali Kota. Mudah-mudahan dengan komunitas-komunitas ini masalah-masalah persampahan yang ada di Kota Palu ini bisa terantisipasi dengan bagus. Dan tentunya visi misi ini bisa mendapatkan adipura nantinya begitu Pak. Insya Allah. Karena salah satu indikator untuk mendapatkan adipura adalah Jakstrada, Ya. yaitu ada standar penilaian kebijakan strategi daerah tentang pengelolaan sampah. Bapak-bapak di DLH kemudian juga akan sangat optimis begitu ketika kita berbicara tentang adipura dengan efektivitas yang sudah dilakukan, inovasi yang dilakukan terutama Biro Buli Selatan, ini bisa kemudian membawa adipura untuk Kota Palu. Insya Allah mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Biro Buli ini bisa menjadi contoh untuk kelurahan-kelurahan yang lain. Karena persoalan optimis ini, saya pikir kita pemerintah harus optimis. Rasa optimis itu harus ada, karena ini sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, bahwa ini sesuai dengan target dan visi misi wali kota. Otomatis kami dari Dinas Lingkungan Hidup ini bekerja dan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai titik yang diinginkan oleh pemerintah Kota Palu. Yaitu adipura. Adipura. Baik, Pak Hisam, Pak Lurah, masyarakat yang kemudian akan terlibat begitu dalam penanganan sampah berbayar ini nantinya akan diberikan KPIS atau kartu pembayaran iuran sampah. Itu seperti apa kemudian nanti fungsinya, Pak? Iya, kartu pembayaran sampah harus dimiliki oleh seluruh warga masyarakat yang ada di Kelurahan Buli Selatan. Jadi sengaja kami lakukan ini supaya masyarakat itu mau berlangganan. Oke. Ya, kita tidak bisa berikan pilihan mau atau tidak. Tidak boleh. Jadi wajib Harus berlangganan. wajib. Oke. Wajib berlangganan. Bahkan ini nanti akan terhubung dengan administrasi, Pak. Iya. Jadi apabila mereka tidak memiliki kartu itu, maka mereka akan terhambat pelayanan administrasinya di kelurahan karena salah satu persyaratan yang harus mereka lampirkan untuk meminta pelayanan administrasi di Kelurahan Biro Buli Selatan harus melampirkan kartu pembayaran iuran sampah itu. Baik, baik. Hak mereka untuk tidak mau berlangganan, tapi Oke. hak kami juga pemerintah Baik. untuk tidak memberikan Pemerintah harus memberikan ketegasan. harus tegas, Iya. tidak bisa. Oke, Kita dan tidak ini bisa main. bisa dikatakan sanksi administrasi juga begitu, Pak, Sanksi ketika administrasi. tidak mau terlibat begitu. Sama Ya. seperti juga ketika kita dapatkan banyak kasus, kita temukan masyarakat buang sampah. Iya. Iya, kalau bicara Perda, tentu kita harus giring dia ke Satpol PP. Betul. Tapi kami hanya melakukan pembinaan saja. Iya, baik. Iya, kami tegur jangan buang sampah pada jam ini. Harus jam 6 petang sampai jam 6 pagi. Waktu membuangan Iya, sampah, Pak. waktu pembuangan Iya. sampah. Kita sampaikan ke mereka. Baik. Tapi kadang-kala kita temukan juga dia dengan kaisar mereka bawa atau dengan mobil. Iya. Nah, tentu samping kami memberikan pembinaan, kami juga langsung memberikan sanksi sosial. Oke. Sanksi sosial Iya. itu mereka angkat sampahnya yang dibuang itu. Baik. Kemudian kami menyampaikan kepada minta bantuan yang membuang sampah itu untuk membantu kita kelurahan membuatkan spanduk. Ada sanksi sosial Ada yang akan sanksi diberikan. sosial, Baik, Pak Isan. ya. Terima kasih. Saya Itu ke Pak salah satu inovasi, ya. Saya ke Pak Slamet, Pak Dokter. Pak Dokter. Baik.
Baik, Pak Dokter, sanksi sosial, kemudian juga menuju ke Adipura begitu Pak, bahkan juga nanti ada sanksi administrasi, ini bisa menjadi salah satu contoh Pak, sehingga kemudian output yang besar yang akan didapatkan Palu dengan kebersihan sampah atau pengawasan sampah adalah Adipura. Bapak optimis begitu Adipura akan kita bawa atau akan kita raih? Ya, tergantung dengan komitmen bersama. Makanya saya berpikir Pak Wali tadi harus memberikan semacam reward tuh bagi kelurahan-kelurahan yang berhasil untuk mengelola sampah. Harus ada reward ya Pak ya? Ya, reward. Harus ada reward dan sebaliknya harus ada punishment bagi kelurahan yang tidak bisa mengurus sampah dengan baik. Baik. Jadi harus seperti itu bentuk motivasi yang bagus. Ketika sama saja perlakuannya yang bagus pengolahan sampahnya kelurahan maksud saya dengan yang tidak bagus, ya itu tidak membentuk sebuah motivasi yang bagus. Baik. Nah, itu saya kira salah satu treatment untuk lebih mendorong motivasi bagi kelurahan. Dan saya kira Biro Muli Selatan itu harus dijadikan sebagai pilot project ya. Oke, pilot baik. project persampahan. Itu bisa menjadi trigger untuk kita sekalian begitu ya Pak Dokter ya. Baik Pak Dokter, waktu kita singkat. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Dialog Publik. Nanti kami akan terus mengundang Anda begitu Pak untuk kemudian kita berbicara tentang apa yang terjadi di Palu. Terima kasih Pak Dokter Slamet Riyadi Cate. Bapak-bapak terima kasih. Pak Hisam Baba, Lurah Biro Muli Selatan. Terima kasih Pak Kabid Pengelolaan Persampahan dan LB3 Palu. Pak Farid Karim juga tadi sudah bergabung yaitu Kepala Seksi Pengawasan dan Pengangkutan Sampah Pak Muhammad Saiful Esos MAP. Pemirsa, marilah kita dukung bersama apa yang dijalankan oleh pemerintah regulasinya, sehingga kemudian ada sinkronisasi terjadi antara masyarakat dan pemerintah untuk menuju Adipura, lingkungan bersih dan juga masyarakat sehat. Saya Julius Efren pamit, semoga dialog kita bermanfaat untuk Anda, dan kita akan bergabung bersama TVRI Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam, sampai jumpa.